warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'du. Yang saya hormati segenap para pengurus Masjid Al-Haram, Kompleks RI Cidodol Baru, Kebayoran Lama yang Allah muliakan insyaallah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah merayakan salat subuh berjamaah. Itu kita berharap menjadi bekal buat kita perjalanan kita yang panjang, perjalanan kita yang kekal nanti di yaumul akhir. Insyaallah akan menyelamatkan kita dari pedihnya api neraka, akan menyelamatkan kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang berbahagia, tadabbur ayat kita pada pagi hari ini adalah tentang hati-hati dalam pertemanan, hati-hati dalam memilih teman, hati-hati dalam berteman. Ini saya ambil referensinya dari Al-Quran surat Al-Muzammil ya, ayat ke-10. Surat Al-Muzammil itu surat yang ke-73 ya, dan termasuk juz 29 dan termasuk surat Makkiyah, surat yang turun pada awal-awal Nabi SAW berdakwah ya. Ternyata di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi, yaitu di mana salah satu isi perintahnya adalah untuk menghijrahi para pelaku dosa dan maksiat. Ya, untuk menghijrahi, meninggalkan musuh-musuh Islam. Bunyi ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wasbir 'ala ma yaqulun. Ada dua perintah dalam ayat ini untuk Nabi. Apa saja itu para jemaah? Yang pertama adalah wasbir, sabarlah. Nabi disuruh sabar. Sabar atas apa? 'Ala ma yaqulun, yaitu sabar terhadap perkataan mereka. Siapa merekanya? Merekanya adalah para pembenci-pembenci Islam. Merekanya adalah orang-orang yang menghina Nabi, ya, mengatakan Nabi gila, mengatakan Nabi tukang bohong, tukang sihir. Suruh sabar. Wasbir 'ala ma yaqulun. Dan perintah yang kedua apa para jemaah? Wahjurhum hajran jamila, yaitu untuk tinggalkan mereka. Tinggalkan siapa merekanya? Orang-orang yang menghina, memperolok Nabi SAW, membenci dakwah Nabi, suruh ditinggalkan. Bagaimana meninggalkannya? Hajran jamilah, yaitu caranya dengan cara hijrah yang baik. Jadi ini para jemaah sekalian, ayat yang mau kita tadabburi pada pagi hari ini berarti hijrah itu sudah diperintahkan oleh Allah kepada Nabi sejak Nabi diangkat menjadi Rasul dahulu. Sebelum Nabi pindah ke kota Mekah, dari Mekah ke kota Madinah, sudah ada perintah hijrah. Tapi bentuk hijrahnya adalah hijrah pertemanan, hijrah perorangan, yaitu orang yang dulunya boleh jadi saudara sama Nabi, orang yang dulunya boleh jadi teman Nabi, ya, tetangganya. Tapi kalau mereka itu adalah mengatakan sesuatu kepada Nabi yang membahayakan terhadap diri Nabi, yaitu menghina, ya, melecehkan, meremehkan, maka perintah Allah kepada Nabi yang pertama adalah suruh sabar. Jadi ini para jemaah, bahwa yang kedua adalah suruh hijrah. Jadi ada perintah sabar dulu sebelum kita meninggalkan orang-orang yang tidak suka terhadap Islam, orang-orang yang memusuhi Islam, orang-orang yang benci terhadap kita. Maka Nabi diberitakan hijrahilah mereka.
dan itu pun dengan cara hijrah yang baik. Nah ini para jemaah sekalian yang berbahagia, ini yang mau kita tadabburi pada pagi hari ini. Apa itu tadabbur yang pertama para jemaah? Tadabbur yang pertama adalah bahwa ternyata ada antara hubungan pertemanan, persahabatan, perkumpulan, pertetanggaan kita itu punya pengaruh terhadap diri kita. Kalau kita berteman dengan orang yang baik, maka kita akan jadi orang yang baik. Kalau kita berteman dengan orang yang jahat, maka kita jadi orang yang jahat. Kalau kita berteman dengan tukang judi, maka boleh jadi kita akan terseret dalam perbuatan judi. Kalau kita punya teman tukang mabuk, maka kita akan jadi tukang mabuk. Kalau kita punya teman orang tukang bergadang, maka kita akan ikut bergadang. Kalau kita punya teman suka nonton sepak bola, suka nonton konser musik, maka kita akan sedikit banyaknya ada pengaruh di sana para jemaah. Dan sadar atau tidak sadar, ya kita sedikit banyaknya sudah melakukan apa yang dilakukan oleh teman kita. Maka pada jemaah sekalian yang berbahagia, di dalam surat Al-Muzammil ayat 10 ini perintah Allah kepada Nabi, ternyata pertemanan itu ada yang membuat Nabi itu terancam. Dibilang orang gila, dibilang tukang sihir, itu amat menyakiti Nabi. Dan kalau Nabi tidak sabar, kalau Nabi tidak sabar, boleh jadi Nabi tidak akan melanjutkan dakwahnya. Boleh Nabi tidak akan melanjutkan tugasnya sebagai seorang Rasul. Berarti mulai pertemanan itu mempengaruhi dirinya. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi adalah suruh bersabar terlebih dahulu. Maka demikian pula dengan kita para jemaah. Jika pertemanan kita ini hanya sekedar dibangun atas dasar hobi, jika persahabatan kita hanya dibangun atas dasar hubungan dekat semata, tidak ada garis aturan yang membuat kita dekat dengan dia, itu adalah karena Islamnya, karena kebaikannya, karena perintah dari Allah, karena urusan dakwah anak, karena urusan kebaikan, maka murni pertemanan kita itu adalah karena pertemanan yang tidak ada ikatan dalam Islam. Semata-mata karena saya dekat dengan kamu, kamu dekat dengan saya solidaritas kamu. Kalau kamu salah, saya akan belain. Kamu mau benar atau salah, saya akan belain. Maka sabar di sini adalah, perintah sabar di sini adalah untuk melakukan pertemanan itu di atas nilai-nilai kebenaran. Ini jika seandainya pertemanan kita itu sudah mulai mempengaruhi kepada hal yang tidak baik, maka bentuk sabarnya adalah kembalikan kepada garisnya. Jangan mau diajak apa saja tanpa ada batasan. Nah ini para jemaah. Jadi sabar ini diperintahkan oleh Allah lebih dahulu sebelum kita meninggalkan orang, karena kalau kita itu takut orang tersebut mempengaruhi kita dalam hal tidak baik. Ya, saya rasa kalau kita renungkan para jemaah, jarang di antara kita yang melakukan pertemanan, persahabatan dengan menjadikan sabar sebagai dasarnya. Sabar dalam hal kebaikan, ya sabar dalam hal ayo kita salat berjamaah, komitmen, yuk kita mengaji, ya komitmen dalam hal kebaikan. Maka para jemaah dijaga itu membutuhkan kesabaran. Nah ini tadabbur yang pertama. Hati-hati dalam hal pertemanan, jika tidak didasari atas dasar kesabaran, boleh jadi pertemanan itu akan menyeret kita kepada ketidakbaikan. Dalam surat Al-Furqan para jemaah ayat 28, 29, 30 itu menjelaskan tentang adanya orang-orang yang masuk neraka. Nanti orang-orang zalim, mereka menyesal, dan mereka salah satu yang mereka sesalkan adalah kenapa mereka bisa masuk neraka? Karena salah memilih teman. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Dan ingatlah ketika hari di mana orang zalim itu menyesal, menggigit tangan mereka. Kenapa? Mereka masuk neraka. Mereka katakan apa? Ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Duhai seandainya dulu aku masih hidup, saya ikut dan jalan bareng sama Rasul. Ya wailata laitani
attakhir fulanan khalila. Duhai celaka sekali aku menjadikan teman si fulan menjadi teman baik. Gara-gara ini aku disesatkan oleh temanku itu. Jadi para jemaah, hati-hati terhadap pertemanan ini. Tadabbur yang kedua para jemaah, bahwa ternyata ada bentuk hijrah dari pelaku, atau bukan dari perbuatan saja, tapi dari pelaku. Yaitu bentuk hijrahnya ternyata dalam ayat ini ada fikihnya. Ada fikihnya. Apa itu fikihnya? Bahwa meninggalkan pertemanan itu ada aturannya. Ya, jangan mentang-mentang wah udah nggak asik ente, teman sama ente udah kagak enak, kayak gitu. Kenapa ente udah bentar-bentar ngajakin sholat, bentar-bentar ngajakin ngaji, bentar yang sebelumnya asik-asik aja diajak mancing ayo, diajak begadang ayo, diajak judi ayo, diajak mabok ayo, diajak ngapain aja ayo, sekarang nggak mau lagi, nggak asik ah, nah, gitu. Nah, para jemaah sekalian, maka meninggalkan maka kalau teman kita sudah tidak cocok dengan kita, fikihnya bukan langsung ditinggalkan saja. Ya, kadang-kadang juga kita ngajarin kepada anak cari teman yang benar. Kalau yang nggak benar jangan ditemenin. Nah, padahal sebelum jangan ditemenin itu ada perintah suruh sabar dulu. Jangan main langsung tinggalin aja. Sabarnya apa? Seperti Nabi dikatain gila, Nabi dikatain jelek, ya apa namanya, tukang bohong segala macam. Bukan langsung ditinggalin sama Nabi bersabar dulu. Bersabar maknanya apa? Ngasih tahu, nasehatin, ya, dakwahin dulu. Kalau masih sabar, ya masih yang diganggu, yang dihina ya diri sendiri, Nabi masih bersabar. Tapi kalau yang mengganggu itu adalah sudah mengancam nyawa, yang sudah kelewatan berlebihan, kira-kira dia sudah terancam dan tidak sanggup lagi untuk bersabar, baru meninggalkan. Begitu dengan kita, pertemanan, kasih tahu dulu, nasihati baik-baik. Kalau dia masih bengong dulu, dengar-dengar, nggak langsung marah sama kita, marah pun sekalipun kita biarin aja, ingetin terus lagi, ingetin dengan cara yang baik. Nah, kalau kira-kira malah dianya membahayakan kita, baru kita pikirin, ini saya kalau dakwahin dia, bukannya dia yang jadi baik, malah saya jadi jelek. Ya, pertama kita ngajakin ke masjid, mendingan kita nonton bola, sholat dulu, gak usah bola. Misalnya kan besok-besok masih ada. Ya, ayo nih saya beliin makanan, nih saya beliin. Lama-lama dirayu terus, lama-lama goyah juga ya. Kalau kita kira rasa nggak kuat untuk bertahan, baru tinggalkan. Nah, ini perjamaah menunjukkan bahwa ada fikih dalam hijrah, meninggalkan orang yang kira-kira membahayakan dalam diri kita itu didahului dengan memberikan nasihat terlebih dahulu. Itu perjamaah. Dan yang ketiga, tadaburnya yang menarik dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini tidak mengatakan apa bentuk perkataan orang-orang yang membenci Nabi. Allah hanya mengatakan wasbir ala ma yaqulun. Sabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan. Sampai di situ titik perjalanan. Sabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan. Tidak dikatakan mereka mengatakan apa? Mengatakan Nabi gila, mengatakan Nabi tukang bohong, tukang sihir, tidak disebut. Maka ini hikmahnya adalah boleh menjadi ini berlaku perkataan yang membahayakan ke dalam diri kita ini bersifat umum. Jadi kalau dahulu Nabi dikatakannya adalah disebut hal-hal yang menyakitkan hati, dulu Nabi dibilang tukang sihir, tukang bohong, itu menyakitkan perjalanan. Dibilang abtar, orang yang putus nasabnya, dibilang mandul, ya sakit hatinya. Boleh jadi ada satu kondisi juga ada orang-orang yang tidak suka sama kita, benci sama kita. Ada orang-orang yang akan membahayakan kita, tapi bahasanya dan bukan bahasa menyakitkan. Ya, kita nggak dibilang pesek, kita nggak dibilang tolol,
dibilang bego, jelek, hitam dan lain sebagainya. Kita nggak disakitin hatinya, tapi dirayu-rayu, dibilang yang baik-baik, tapi ternyata rayuan itu adalah rayuan yang mencoba kita lalai dari Allah, lalai dari ibadah. Ini lama-lama main sama dia, kita jadi jauh dari Allah nih. Ini lama-lama main sama dia, kita banyak meninggalkan perintah Allah. Ini lama-lama main sama dia, kita banyak melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang dia gak ngatain kita, emang dia gak menghina kita, dia gak menyakiti kita, tapi dengan kata-katanya, dengan rayuannya tersebut begitu dahsyat sekali memelalaikan kita. Akhirnya kita jadi ikut sama dia. Maka wasbir ala ma yaqulun, sabarlah terhadap perkataan mereka. Jadi perkataannya adalah perkataan yang baik, tapi ternyata melalaikan. Kita kembalikan sabar, yaitu tetaplah mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas jalannya. Dan yang keempat berjamaah, ya tadabbur yang keempat adalah bahwa Allah menyebut dengan cara yang baik, hajran jamilah. Kalau mau meninggalkan orang itu, jangan meninggalkan yang menimbulkan satu permusuhan yang baru, jangan meninggalkan satu permasalahan yang baru. Gara-gara ngaji sama di Masjid Al-Muharram tuh dia sekarang mainnya udah gak asik lagi sama kita. Sekarang dia diajakin mabok gak mau, dia diajakin judi gak mau. Gak boleh gara-gara dia ngaji di Al-Muharram tuh. Nah akhirnya kemudian dia kesannya jadi tidak bagus, meninggalkan orang-orang pelaku dosa ini kesannya tidak bagus. Maka ada perintahnya itu dengan sifat hajran jamilah, tinggalkan dengan cara yang bagus, yang elok. Kalau orang Padang dengan cara elok, apa maksudnya perjamaah? Yaitu kita meninggalkannya itu dalam rangka punya misi. Apa misinya? Mudah-mudahan setelah kita tinggalkan, dia berpikir, dia kemudian mengambil hikmah. Kenapa ya dia gak mau main sama saya lagi? Akhirnya dia mau berubah menjadi baik. Meninggalkannya pun karena ada harapan yang baik. Bukan meninggalkan permusuhan, bukan meninggalkan yang menimbulkan kebencian, tapi meninggalkan cara yang baik. Bahkan di dalam surat Fussilat itu disebutkan ada musuh-musuh yang boleh kita ajak dengan cara jadilhum billati hiya ahsan, diajak dengan cara diskusi. Jadi mau meninggalkan, tapi meninggalkannya dengan cara diskusi. Kayak Nabi Ibrahim alaihissalam, sebelum Nabi Ibrahim meninggalkan kaumnya, meninggalkan bapaknya, meninggalkan raja, itu kan diajak diskusi dulu. Ya, itu siapa yang menghancurin patung-patung? Itu lihat aja yang paling gede katanya. Tuh dia masih megang kapak. Dia itu yang tahu berarti yang hancurin siapa. Dia ajak diskusi dulu. Akhirnya mereka berbingung, pada nunduk. Iya juga ya, kita mau ajak ngomong patung, emang dia bisa ngomong. Nah, lalu baru dinasihatin oleh Nabi Ibrahim. Gimana kamu menyembah orang sesuatu yang tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara, tidak bermanfaat, tidak memberikan manfaat? Bagaimana mungkin? Ternyata masih tetap juga kafir, menolak, bahkan malah dibakar Nabi Ibrahim. Ya kan? Begitu ternyata Allah selamatkan dari bakaran tersebut, kirain pada masuk Islam, kirain pada beriman, ternyata enggak. Barulah Nabi Ibrahim hijrah, pindah, meninggalkan kaumnya. Jadi para jamaah, ada cara yang hajran jamilah. Dia meninggalkan dengan cara yang baik, yaitu kita tetap punya misi untuk memperbaiki orang tersebut, bukan membuat satu permusuhan atau permasalahan yang baru. Dan kita lihat para jamaah sekalian, dalam sejarah ada banyak contoh-contoh di mana pertemanan, persahabatan itu bisa membahayakan dari segi keislaman kita. Jangan contohnya para jemaah, orang-orang yang gara-gara pertemanan, salah pertemanan, akhirnya membahayakan dia. Salah satunya adalah paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa paman Nabi? Abu Thalib. Paman Nabi Abu Thalib. Tahu Pak siapa Abu Thalib? Baik atau buruk, jahat ya? Baik, dialah yang merawat Nabi setelah ibunya meninggal. Rasulullah ibunya meninggal, dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib. Ya, setelah kakeknya meninggal, dirawat oleh
Abu Thalib pamannya baik sekali. Dari mulai kecil sampai dewasa sampai menikah itu dia ngelamarin. Ya sampai diganggu sama orang-orang kafir Quraisy yang ngebelain dia, Abu Thalib. Lalu kemudian apa yang terjadi? Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi diangkat menjadi Rasul, ya Abu Thalib membela, hatinya membenarkan bahwa apa yang disampaikan oleh keponakannya ini baik, benar, dibelain. Kalau nggak percaya ngapain dibelain, gitu kan? Udah baik, tapi ternyata Abu Thalib masih punya pertemanan dengan siapa? Dengan Abu Jahal, dengan tokoh-tokoh pemuka Quraisy. Dan pertemanan itu sangat kuat sekali. Karena apa? Karena Abu Thalib sebagai pemimpin yang saat itu di kota Mekah, ya, dan juga berteman dengan tokoh-tokoh yang ada di Mekah. Ya, ternyata di antara mereka ada yang masih membenci Islam. Apa yang terjadi? Ternyata ketika Abu Thalib sakit dan Abu Thalib akan wafat, mau meninggal dunia, sedang sakarat, itu didatangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi datang menjenguk Abu Thalib pamannya. Ternyata di sana sudah ada orang yang teman baiknya, bestinya Abu Thalib dan nemenin terlebih dahulu. Siapa dia? Abu Jahal. Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia paman, katakanlah la ilaha illallah, kalimat yang akan aku pertaruhkan nanti di depan Allah, di hadapan Allah untuk menyelamatkan kamu. Ucapin la ilaha illallah. Ternyata Abu Thalib meskipun baik kepada Nabi, dia belum mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia belum menyatakan keislamannya. Dan menjelang kematiannya, Nabi SAW mengajak, ucapkan ya Abu Thalib. Karena kalau belum mengucapkan dua kalimat syahadat, itu belum dianggap muslim. Karena rukun Islam yang pertama. Ternyata direcokin sama Abu Jahal. Ya Abu Thalib, jangan kamu ucapkan itu. Gimana jadinya kalau kamu ucapkan sampai syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, sementara engkau ini adalah tokoh Mekah, engkau dia selama ini dikenal sebagai penguasa Mekah. Bagaimana kata kamu nanti kalau kamu masuk Islam? Dibalas lagi sama Nabi Muhammad. Ucapkan ya Abu Thalib, la ilaha illallah. Aku akan pertaruhkan kamu supaya kamu selamat. La ilaha illallah. Begitu Abu Thalib mau ngucapin, direcokin lagi sama Jahal. Jangan. Apa kata dunia kalau nanti masuk Islam? Akhirnya bimbang. Nah itu pertemanan bagaimana? Ternyata hubungan pertemanan Abu Thalib dengan Abu Jahal begitu kuat sekali hingga akhirnya dia lebih mendengarkan perkataan Abu Jahal tersebut. Akhirnya Abu Thalib meninggal wafat dalam keadaan tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena apa itu? Pengaruh pertemanan. Kemudian lagi ada bukan teman saja sebenarnya, pergaulan ya. Seperti umpamanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu punya ibu namanya Sumayyah, ya, dan ada bapaknya, ya. Ketika Ammar bin Yasir ini masuk Islam, lalu kemudian ternyata dia sebagai budak, ya, ada bapaknya, ada ibunya sebagai budak. Begitu dia ketahuan sama majikannya masuk Islam, ini kan hubungan bukan pertemanan, bukan persahabatan, tapi hubungan antara seorang budak dengan majikannya. Bagaimana itu saling mempengaruhi para jamaah. Kalau dia nggak bersabar, itu akan terpengaruh dengan kehidupannya. Begitu dia ketahuan masuk Islam, murkalah itu majikannya. Dipanggil Yasir, kamu masuk Islam, kamu beriman, kamu percaya pada Muhammad, percaya apa yang dibawa oleh Muhammad? Ya, maka ditangkap itu bapaknya, ibunya, lalu kemudian dipaksa keluar dari agama Muhammad. Karena dia sebagai majikan dipaksa keluar, tinggalkan agama Muhammad. Seharusnya budak itu ngikut apa kata majikannya, karena dia yang punya, dia pemiliknya, majikan itu. Dia memberi makan, dia berkuasa atas dirinya. Tapi ketika dia sudah mengenal Islam, dia nggak mau mengatakan itu. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Untuk mempengaruhi supaya Ammar bin Yasir ini keluar dari Islam, dibunuhlah itu ibunya di depan mata kepalanya sendiri, ditombak. Gimana Ammar bin Yasir? Kamu mau meninggalkan Islam? Enggak.
aku tetap akan mengikuti agama Nabi Muhammad SAW. Dibunuh lagi bapaknya di depan dia. Gimana ya? Coba dahsyatnya itu pengaruh dari pertemanan, pergaulan ya antar sesama untuk mempengaruhi. Akhirnya sampai giliran dia, kalau kamu tidak mau meninggalkan agama Muhammad juga, kamu akan bernasib sama dengan bapak dan ibu. Dan akhirnya karena begitu beratnya desakan tersebut, akhirnya Ammar bin Yasir tidak kuat dan dia mengatakan kalimat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, baru dilepaskan oleh majikannya. Ketawa dia, bangga sekali bahwasanya aku bisa mempengaruhi Ammar bin Yasir, budaknya. Nangislah dia, datang kepada Rasulullah SAW, menyesal, ya Rasul, aku telah kufur, aku nggak kuat. Ya itu kalau yang kedua ini contohnya memaksa ya hubungan yang mengancam. Kalau nggak kuat, wahjur, tinggalkan. Tapi kalau masih kuat, wasbir, suruh bersabarlah. Nah, dua-duanya itu saling mempengaruhi bagaimana keislaman kita. Kalau kita tidak memiliki filter dan memiliki basic dari pemahaman kita tentang Islam, maka besar kemungkinan hubungan kita, pertemanan kita akan dipengaruhi oleh agama, keyakinan teman kita. Sebab itulah Nabi SAW mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi, bahwa seseorang itu ada pada agama temannya. Ya, lihat saja seseorang itu nggak jauh beda dengan temannya. Falyanzur ila man yukhaliluhu, maka hendaklah setiap orang itu memperhatikan siapa yang mau dijadikan teman. Mudah-mudahan para jemaah sekalian yang berbahagia, menyambut tahun baru Islam ini, kita di antara bentuk hijrahnya adalah bukan hijrah dari segi tempat saja, bukan hijrah dari segi perbuatan saja, tapi hijrah dari pertemanan yang bisa membahayakan kita.